Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya saham konsumer ya, diantaranya Era, kemudian Asia Hardware dan Sido ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, saham Era ini kan turunnya cukup dalam ya, dari harga 540 sampai harga terendah di 330 ya, 540 328 ya terendah ya. Sudah turun hampir 40%. Terus kemudian dia mantul ya di harga 328 dan sekarang sudah 350 ya. Ini kalau teman-teman beli saham Era ini di harga 328, maka sekarang sudah cuan berapa nih? 6% ya. Jadi inilah kesempatan untuk average down ya teman-teman. Jadi bisnis saham itu memang sangat mengutamakan momentum ya teman-teman. Jadi saat suatu harga saham itu turun terus kemudian tiba-tiba naik dengan volume yang cukup tinggi ya, kita kesempatan itu untuk kita ambil ya. Jadi jangan sampai ketika kita minus ya, kita membiarkan saham kita, kecuali kalau modal kita sudah habis ya. Kalau modalnya sudah habis ya udah, kita tinggalkan saja ya, tinggal tidur ya, barangkali sahamnya itu akan naik, atau kita tunggu sampai kapanpun sampai dia naik ya. Nah, kita harus tahu ya karakter suatu saham itu teman-teman. Kalau misalnya kayak Era ini kan karakternya memang dia ketika naik itu tiba-tiba naik tinggi gitu ya. Ini sampai di Januari 2023 ini naik terus, naik sampai bulan Maret ini ya. Maret tertinggi, kemudian turun, naik turun gitu. Dan ini sekarang terendah nih, lebih rendah dari 1 tahun yang lalu. Nah, kalau kita lihat 3 tahun ini ketahuan ini karakternya. Januari 2021 ini naik terus sampai bulan Juli. Setelah itu turun terus sampai 2022, 2022 sempat naik, terus habis itu turun lagi. 5 tahun juga. Jadi karakternya ini memang saham Era ini naik turun seperti ini ya. Dan ini bisa kita jadikan ini ya data historis ya teman-teman. Walaupun kita tidak tahu ya apakah saham Era ini masih mau turun lagi ataukah sudah mantul ya. Tapi kalau kita lihat beberapa waktu ini ya, dalam waktu 1 bulan ini saham Era sudah mulai naik ya dari harga terendah nih ya. Nah, ini teman-teman pertimbangkan untuk masuk ke saham Era kalau teman-teman punya harga di atas ya. Saya sendiri juga masih punya teman-teman. Bahkan harganya 400 sekian ya, minusnya hampir 30%. Tapi karena portofolio saya kan saya batasin ya untuk saham Era ini ya, akhirnya saya biarkan saja. Nah, saat naik seperti ini biasanya saya cut loss 10% ya. Nah, nanti kalau dia turun, nanti beli lagi di bawah. Jadi seperti itu. Tapi yang paling bagus sebenarnya punya dana cadangan. Nah, tinggal average down aja ketika saham ini dibawa turun lagi ya teman-teman. Jadi ini kan biasanya setelah naik gini kan turun lagi dia. Kalau secara prospek Era masih lumayan ya, karena labanya masih ada ya, walaupun turun, IPS-nya turun tapi labanya ada. Beda dengan beberapa saham yang minus ya, memang rugi ya. Era ini termasuk bagus, apalagi nanti kalau labanya ditambah dengan anak usahanya ya, Eral ya. Ini kan tahun depan ya paling enggak itu bisa lebih bagus lagi ya. Jadi untuk Era kalau mau masuk tunggu koreksi, tapi ini secara potensi sudah mulai hijau nih ya. 1 minggu ini sudah hijau.
Nah, nanti kalau 1 bulan hijau ini lumayan ini. Nah, ini agak berbeda dengan AC hardware ya. AC hardware memang secara support kuat itu di sekitar 800 atau 810 dan itu mantul biasanya. Dan secara tren 3 bulanan naik, 6 bulan juga naik, 1 tahun juga naik teman-teman. Jadi 1 tahun yang lalu ini jadi memang AC hardware ini sedang uptrend, saham ini sedang uptrend. Secara EPS ini memang lebih rendah ya dari Q3 tahun lalu, atau dari tahun lalu juga lebih rendah. Cuman kalau Q4-nya nanti melejit ini bisa lebih tinggi teman-teman. Jadi kalau Q4-nya misalnya 20 poin, ini udah lebih besar ya daripada 2022. Dan sejarahnya AC hardware ini kan sempat naik cukup tinggi teman-teman ya. Ini 6 bulan masih uptrend, 1 tahun juga masih uptrend. Nah, 3 tahun baru kelihatan turun ya. Jadi AC hardware ini sempat di harga 1.800 ya. Kalau kita asumsikan balik ke 1.000 saja ini sudah lumayan ya AC hardware. Jadi saat tahun 2021 ini IPS-nya berapa, coba kita cek ya. 2021 ini IPS-nya 41, 2020 43. Nah, ini sebenarnya kalau IPS-nya 43 ini menarik ini AC hardware ini ya. Walaupun secara PBV udah cukup tinggi ya 2,4. Tapi saya pertimbangkan ini untuk AC hardware ini bisa masuk paling tidak dapat beberapa persen lah ya ini dari harga ini, karena kalau kita lihat transaksi hariannya ini cukup volatil ya ini ya. Dari 830 ke 855 aja ini udah berapa persen nih? 2 persenan mungkin ya. 855 dikurangi 3%, ini sudah menarik ini kalau untuk trading ya teman-teman. Tapi kalau nggak untuk trading jangka pendek, bisa untuk jangka menengah ya teman-teman ini, karena trennya masih positif ini ya si hardware nih ya. Nah, kalau kita lihat ini dividennya ada nggak nih, Bang? Oh, dividennya ada ya. Era tadi juga ada ya, teman-teman. Era tadi juga ada dividennya. Cuman bulan apa coba? Oh, era bulan Juli. AC hardware bulan Juli juga, Juni atau Juli. Jadi kemungkinan nanti sentimennya mendekati pembagian dividen juga naik ini saham AC hardware. Sekarang kita cek Sido ya, Sido. Wah, Sido ini memang masih ya, ini sudah mulai mulai menguat ini teman-teman. Jadi harga terendah di 486, jadi sudah naik berapa persen nih? 12 dibagi 486. Baru naik 2,4%. IPS-nya memang masih turun jauh ya. Kalau IPS-nya 30 aja, Sido ini bagus. Jadi ini paling kurang bagus ya dibandingkan dengan ketiga saham tadi. Paling menarik adalah AC hardware, kemudian Era, baru Sido ini ya. Sido ini walaupun dia turun trennya, tapi ini sudah mulai mantul ya. Ini dia seminggu ini dia sekitar 496 sampai 505 ya. Sekitar 10 poin ya, 1,8. 1 bulan nih. Nah, dia secara PBV memang masih tinggi ya, 4,4 ya. Jadi kalau lihat PBV-nya memang agak tinggi ya. Karena Sido ini sempat di harga 1000 ya, karena tinggi nih ya. Nah, 910 oh ini 1050 di tahun 2022, setelah itu turun terus sampai dengan
mungkin ini September atau Oktober, baru naik Desember, kemudian turun lagi Januari, naik lagi tinggi di Februari atau Maret, ini habis itu turun terus sampai sekarang ya. Nah sekarang sudah mulai mantul ya. Kalau kita 5 tahun, jauh banget ya teman-teman. Memang ini ada kekhawatiran untuk SIDO ini turun di 372 ya teman. Jadi kalau mau masuk SIDO bertahap saja. Kalau teman-teman mau fokus di jumlah lotnya saja ya. Jadi ketika turun tambah lagi muatan, Jangan all in di satu harga ya, karena kita memang selalu ini ya harus selalu mempertimbangkan risiko dan dan manfaatnya ya. Jadi kalau risikonya SIDO ini bisa turun di 378, tapi di beberapa support-nya di 486 ini sudah mantul. Tapi potensi cuannya lumayan. Jadi kalau misalnya labanya SIDO ini naik di triwulan keempat, ini SIDO bisa naik ke 600-an ini ya teman. Jadi itu ya teman-teman untuk video kali ini ya, jadi teman-teman tetap kalau bisa ya portofolio kita itu tetap bervariasi ya. Ada komoditas, ada perbankan, ada konsumer ya. Kalau mau properti ya silakan properti ya, tapi kalau saya kurang begitu tertarik ya dengan properti yang jadi saya lebih fokus ke beberapa saham ini. Jangan hanya saham gorengan ya, kayak saham-saham gorengan itu sangat berisiko. Lebih baik saham-saham yang fundamentalnya bagus lah, yang sudah teruji, yang beberapa tahun ini misalnya membagi dividen, terus labanya juga ada, nggak rugi ya. Kalau saham yang rugi itu ya mending dihindari saja. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.